Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Lisna Febriana Palunsu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang DBD. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui, definisi demam berdarah. Penyakit demam berdarah (DNJ) atau biasa disingkat DBD ialah penyakit yang disebabkan oleh virus DNJ yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, di mana kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia kecuali di tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Dan penyakit DBD ini juga disebabkan oleh virus DNJ yang masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang betina. Kemudian penyakit DBD ini pada musim hujan tiba. Di sini kita perlu waspadai dengan adanya genangan-genangan air yang terjadi, misalnya pada selokan yang buntu, pada gorong-gorong yang tidak lancar, dan adanya banjir yang berkepanjangan. Nah, di sini perlu diwaspadai adanya tempat reproduksi atau tempat berkembang biaknya nyamuk pada genangan air itu. Kemudian model terjadinya penyakit DBD. Model terjadinya penyakit DBD tidak terlepas dari trias epidemiologi atau konsep sehat sakit. Nah, di sini mungkin teman-teman yang mengambil jurusan epidemiologi mungkin amat sangat paham mengenai trias epidemiologi atau konsep sehat sakit ini, yang dimana ketiga unsur trias epidemiologi ini saling berkaitan antara satu sama lain, antara agen, host atau penjamu, dan lingkungan. Dan trias epidemiologi jika kita kaitkan dengan penyakit demam berdarah, di sini agennya yaitu nyamuk Aedes aegypti yang merupakan pembawa virus dari penyakit demam berdarah itu sendiri. Nah, di sini cara penyebaran melalui nyamuk yang menggigit seseorang yang sudah terinfeksi virus demam berdarah itu sendiri. Di sini virus ini akan terbawa dalam kelenjar ludah si nyamuk itu sendiri. Kemudian nyamuk yang menggigit orang sehat secara bersamaan dengan terhisapnya darah dari orang yang sehat itu sendiri. Virus demam berdarah juga dapat berpindah ke orang lain dan dapat menyebabkan orang sehat tadi terinfeksi virus demam berdarah. Kemudian kita masuk pada hostnya. Di sini host itu berbicara tentang manusia, yang dimana di sini hostnya yaitu manusianya itu sendiri. Nah, di sini manusia yang tergigit oleh nyamuk Aedes yang telah memiliki virus DBD dan masuk ke dalam tubuh manusia itu sendiri, virus DBD ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia ketika sistem imun si manusia itu melemah, dan virus ini akan berkembang biak dan menginfeksi trombosit. Kemudian kita masuk pada lingkungan. Nah, di sini lingkungan berkaitan dengan tempat tinggal si manusia itu sendiri, yang dimana jika bak penampungan air yang tidak pernah dikuras atau bak air yang tanpa penutup
merupakan lokasi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti itu sendiri. Nah, di sini semakin banyak genangan air, maka semakin meningkatnya populasi nyamuk Aedes aegypti tersebut. Karena nyamuk Aedes aegypti ini suka pada genangan-genangan air yang bersih. Dan kebiasaan dari nyamuk ini juga dia senang berada di genangan air yang bersih, dan nyamuk ini juga banyak di daerah pohon seperti di taman atau di kebun. Nah, di sini juga genangan air biasa juga pada pot bunga mungkin menjadi salah satu tempat favorit nyamuk yang dapat terlupakan oleh masyarakat. Kemudian kita masuk pada siklus hidup dari nyamuk. Di sini siklus hidup dari nyamuk itu terbagi dari 4, mulai dari nyamuk, telur, larva, dan pupa. Itu adalah menjadi siklus hidup dari nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama dari siklus hidup yaitu nyamuk dewasa. Nah, di sini nyamuk dewasa ini jika kita lihat berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata nyamuk yang lainnya. Dan di sini juga mempunyai warna dasar hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian badan dan kaki. Kemudian dari nyamuk dewasa dia akan berpindah ke telur. Nah, dari nyamuk dewasa ke telur dia membutuhkan 1-2 hari untuk dia dari nyamuk dewasa ke telur. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa telur nyamuk ini berwarna hitam, dan telur ini juga berbentuk opal, dan biasa telur ini juga mengapung satu persatu pada permukaan air yang jernih, dan telur ini juga biasanya menempel pada dinding-dinding penampungan air. Nah, nyamuk Aedes aegypti betina bertelur di atas permukaan air pada dinding vertikal bagian dalam pada tempat-tempat yang berair sedikit atau jernih dan terlindung dari sinar matahari langsung, dan biasanya berada di dalam dan di dekat rumah. Biasanya telur ini juga diletakkan satu persatu atau berderetan pada dinding tempat air di atas permukaan air. Kemudian dari telur dia akan pindah ke larva. Nah, dari telur ke larva di sini membutuhkan waktu 1-4 hari. Nah, di sini larva ini terbagi dari insta 1, insta 2, insta 3, dan insta 4. Nah, di mana dari larva ini membutuhkan waktu 1-4 hari. Nah, di sini larva hidup pada air yang jernih pada wadah atau tempat air seperti pada lubang-lubang pohon, pelepah daun, kaleng kosong, pot bunga, botol pecah, dan serta barang-barang lain yang berisi air yang tidak berhubungan langsung dengan tanah. Kemudian dari larva dia akan selanjutnya akan ke pupa. Nah, di sini pupa atau biasa kita kenal kepompong berbentuk seperti koma. Bentuknya lebih besar
namun lebih ramping dibandingkan larva atau jentiknya. Pupa nyamuk Aedes aegypti ini berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan nyamuk lainnya. Kemudian dari pupa dia akan kembali lagi ke nyamuk dewasa. Nah, begitu siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Nah, di sini dari siklus hidup nyamuk Aedes aegypti kurang lebih 8 sampai 14 hari untuk menjadi nyamuk dewasa. Nah, di sini perkembangan nyamuk Aedes aegypti sangat cepat. Kemudian yang selanjutnya di sini juga ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh vektor. Bisa kita lihat yang pertama yaitu penyakit malaria, filariasis atau biasa kita kenal dengan kaki gajah. Yang ketiga yaitu demam berdarah. Nah, ini adalah contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh nyamuk demam berdarah. Jadi perlu adanya kesadaran untuk mencegah penyakit tersebut agar penyakit tersebut tidak terjadi. Kemudian di sini kemudian yang akan kita bahas yaitu tanda dan gejala DBD. Di sini ada beberapa tanda dan gejala DBD. Yang pertama yaitu demam tinggi yang mendadak 2 sampai 7 hari. Kemudian yang kedua yaitu tampak adanya jentik, pendarahan. Yang ketiga yaitu adanya bentuk pendarahan di kelopak bagian mata bagian dalam. Kemudian yang selanjutnya yaitu terjadinya pembesaran hati. Yang selanjutnya yaitu tekanan darah menurun sehingga menyebabkan syok. Timbulnya beberapa gejala klinik yang menyertai seperti muntah, mual, penurunan nafsu makan, sakit perut, diare, menggigil, kejang, dan sakit kepala. Kemudian mengalami pendarahan pada hidung dan gusi. Yang kemudian demam berdarah yang dirasakan penderita menyebabkan keluhan pegal atau sakit pada persendian. Kemudian yang selanjutnya itu munculnya bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah. Nah, dari beberapa tanda dan gejala ini perlu kita ketahui bahwa tanda dan gejala DBD agar jika muncul tanda dan gejala ini yang terjadi pada masyarakat, segera periksa ke pelayanan kesehatan. Kemudian kita masuk pada pencegahan dari penyakit demam berdarah ini. Di sini pencegahan saya mengajak masyarakat untuk bisa menerapkan pencegahan ini dalam kehidupan sehari-hari agar penyakit DBD ini tidak terjadi di lingkungan sekitar. Cara pencegahan penyakit DBD ini biasa dikenal sebagai 3M, yang dimana 3M itu ialah menguras, menutup, dan mengubur. Nah, perlu kita ketahui di sini apa yang perlu dikuras, apa yang perlu ditutup, dan apa yang perlu dikubur. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama yaitu menguras. Di sini perlu kita menguras tempat penampungan air secara rutin seperti bak mandi dan kolam. Sebab di sini bisa mengurangi perkembangbiakan dari nyamuk itu sendiri, karena nyamuk itu sendiri suka pada genangan-genangan air yang bersih. Nah, jadi di sini kita perlu menguras penampungan air secara rutin agar jentik-jentik nyamuk tidak berkembang biak di tempat tersebut. Kemudian apa yang perlu ditutup? Di sini menutup tempat penampungan air. Misalnya jika setelah melakukan aktivitas yang berhubungan dengan
tempat air, sebaiknya kita menutupnya agar nyamuk tidak dapat meletakkan telurnya ke dalam tempat penampungan air. Sebab jika nyamuk demam berdarah sangat menyukai air yang bening. Jadi di sini yang perlu kita tutup yaitu tempat penampungan air, sehingga nyamuk itu tidak meletakkan telurnya di air tersebut. Kemudian mengubur. Nah, di sini mengubur itu yaitu mengubur barang-barang bekas yang tidak terpakai yang dapat memungkinkan terjadinya genangan air. Nah, di sini perlu kesadaran masyarakat agar supaya menyadari bahwa pentingnya pencegahan penyakit demam berdarah tersebut dengan cara yang terakhir yaitu mengubur. Di sini yang perlu dikubur yaitu barang-barang yang tidak dipakai yang dapat memungkinkan terjadinya genangan air. Di sini misalnya di lingkungan tempat kita tinggal terdapat barang-barang yang bisa memungkinkan seperti kaleng-kaleng, botol, atau barang-barang yang bisa terisi oleh air, maka kita perlu menguburnya agar nyamuk tidak dapat berkembang biak di tempat genangan air tersebut. Nah, di sini pentingnya cara pencegahan 3M agar supaya masyarakat bisa terhindar dari penyakit demam berdarah itu sendiri. Kemudian yaitu selanjutnya pengendalian vektor secara kimiawi. Nah, di sini pengendalian vektor secara kimiawi biasa kita kenal dengan istilah pengendalian kimiawi digunakan inseksida yang ditunjukkan pada nyamuk dewasa atau larva. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian hayati atau biologi. Nah, di sini pengendalian hayati atau sering disebut dengan pengendalian biologis dilakukan dengan menggunakan kelompok hidup baik dari golongan mikroorganisme atau mikroorganisme hewan invertebrata atau vertebrata. Di sini sebagai pengendalian hayati dapat berperan sebagai patogen, parasit, dan pemangsa. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian lingkungan hidup. Nah, di sini pengendalian lingkungan dapat dilakukan atau dapat digunakan beberapa cara antara lain dengan mencegah nyamuk tersebut dengan kontak dengan manusia, yaitu memasang kawat kasa pada pintu atau lubang jendela dan ventilasi di seluruh bagian rumah. Kemudian hindari menggantung pakaian di kamar mandi atau di kamar tidur atau tempat yang bisa terjangkau dengan sinar matahari. Nah, di sini pentingnya pengendalian yang perlu dilakukan masyarakat agar supaya bagaimana masyarakat dapat mencegah penyakit DBD itu terjadi di lingkungan sekitar. Karena penyakit DBD ini perkembangannya sangat cepat dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain. Maka di sini perlu adanya kesadaran masyarakat atau kesadaran masyarakat atau keluarga tentang pentingnya pencegahan yang perlu dilakukan untuk tidak dapat agar supaya bagaimana masyarakat bisa terhindar dari penyakit tersebut. Kemudian di sini seperti yang kita telah bahas sebelumnya, di sini ada beberapa contoh tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama TPA, tempat penampungan air.
yaitu di sini tempat-tempat untuk menampung air guna keperluan sehari-hari seperti tempayan, bak mandi, ember, dan lain-lain. Nah, di sini TPA ini juga sangat berisiko tempat perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Maka di sini perlu adanya kesadaran agar supaya bagaimana masyarakat bisa membersihkan TPA-nya, tempat penampungan air, agar supaya nyamuk Aedes aegypti tidak berkembang di tempat-tempat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tempat pembuangan, bukan tempat pembuangan air atau non-TPA. Nah, di sini yaitu tempat-tempat yang biasa menampung air tetapi bukan untuk keperluan sehari-hari, seperti tempat minum hewan peliharaan, misalnya ayam, burung, dan lain-lain, barang bekas, vas bunga, perangkap semut, penampung air, dispenser, dan lain-lain. Nah, di sini juga perlu adanya kesadaran, tidak lepas dari kesadaran dan perilaku masyarakat agar supaya bagaimana caranya bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pengendalian yang dilakukan agar supaya nyamuk Aedes aegypti ini tidak berkembang. Karena di sini juga jika kita lihat dari non TPA, di sini juga ada penampungan air dispenser. Nah, di mana di sini penampungan air dispenser ini merupakan kebanyakan keperluan masyarakat setempat. Nah, di sini juga perlu diperhatikan penampungan air yang biasa dikonsumsi setiap hari yang bisa beresiko menjadi tempat perkembangan dari nyamuk Aedes aegypti meletakkan telurnya di tempat-tempat air tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tempat penampungan air alami seperti lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, kulit kerang, pangkal pohon pisang, potongan bambu, dan lain-lain. Nah, melalui TPA, non-TPA di sini juga ada tempat penampungan air alami yang dapat menyebabkan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Di sini juga tidak lepas dari dua tempat perkembangbiakan yang sudah kita bahas di atas. Di sini juga perlu kesadaran, tidak lepas dari kesadaran dan perilaku masyarakat agar supaya bagaimana bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitar dan lebih berisiko tidak terjadinya demam berdarah di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Nah, itu saja materi dari saya. Di sini saya mengajak masyarakat agar supaya bisa merubah perilaku dari yang kurang baik menjadi yang baik melalui materi yang telah saya paparkan melalui dengan judul pengendalian bagaimana cara pengendalian vektor demam berdarah agar supaya masyarakat tidak terkena penyakit tersebut, karena penyakit ini sangat berisiko cepat penyebarannya dibandingkan penyakit-penyakit lain. Maka perlunya kesadaran dan perlunya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di dalam rumah dan di luar rumah agar jentik-jentik nyamuk atau nyamuk Aedes aegypti ini tidak dapat berkembang biak di tempat-tempat genangan air atau air yang bersih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.